Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart student. Good morning, Mister. How are you today? I'm good, thank you. How about you? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you too. Okay, who absent today? Mala. Why is Mala? Sick. Okay, pray to Mala. We have Mala is healthy again. Pray to Mala. Start. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabban nasi adaibil ba'sa isfi anta syafi. La shifaa illa shifal alamin. Okay, the next. Who birthday today? No, okay. Nothing. Before listening tadi, please basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa lagi dan insya Allah hari ini nanti kita akan belajar bersama lagi. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, yang mau nih, biasanya kan kamu sukanya nge-game ya. Tapi kita untuk mengilas kelas 5 yang dulu, nge-gamenya ditunda dulu. Kita ganti, coba sambil mengingat materi kelas 5 dulu. Waktu ekosistem, masih ingat? Masih. Bisa masih nyanyiannya masih ingat? Oke, kita coba yang masih ingat nanti mungkin lebih keras biar temannya yang dulu lupa bisa ingat kembali. Siap? Are you ready? Oke, sahabat cerdas. Oke, alhamdulillah. Oke, coba kita bersama-sama nyanyi ekosistem yang dulu kelas 5 sudah pernah kita nyanyikan bersama ya. Coba 1, 2, 3. Ekosistem hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan itu ada ya. Oke, semoga menjadi amal kebaikan kita karena kita juga sudah ikut menjaga lingkungan. Yang belum hafal Pak Sud juga lupa meskipun dulu yang bersama-sama membuat lagu ya. Nanti kita ingat kembali. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, kemarin kalau kamu ingat beberapa bulan 3 pekan yang lalu ada satu negara di Afrika, namanya negara Sudan. Ya, Sudan. Di sana kemarin ada tragedi. Salah satu bencana alam yang menyebabkan satu desa itu yang penduduknya 1000 lebih itu meninggal. Hanya tinggal satu yang selamat. Iya beneran, nanti kita lihat. Sama yang kedua, beberapa pekan yang lalu, yang daerah di Indonesia yang biasanya tidak pernah kena banjir ya betul. Ternyata banjir. Di mana Mbak? Di Denpasar atau di Bali ya. Kita lihat 2 video itu. Nanti setelah lihat video itu kita akan bersama-sama. Hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Bisa dipahami? Kita saksikan bersama. Selamat. Longsoran besar dan dahsyat itu meratakan desa serta menghancurkan sepenuhnya sebagian wilayah yang dikenal air sungai tersebut mulai memasuki dan membanjiri wilayah sekitar. Hari ini kita akan belajar, fokus adalah TP kita, tujuan pelajaran kita.
Tujuan pembelajaran yaitu merancang penanggulangan atau pencegahan bencana alam. Ada dua kegiatan. Yang pertama, nanti kalian tadi kan sudah melihat tuh gambaran dua video. Diskusikan yang pertama adalah kira-kira penyebab fenomena dua hal itu apa? Apa tadi fenomena alamnya? Banjir dan longsor. Kamu jelaskan dengan melihat video tadi seperti apa. Dianalisis bersama itu yang pertama. Yang kedua, seandainya nanti kalian menjadi seorang presiden, ya amin, atau menjadi menteri lingkungan hidup, setelah melihat video tadi, bencana yang terjadi, tolong buatkan program apa yang ingin kalian buat. Anggap saja itu kamu seorang aparatur pemerintah ya, seorang menteri, seorang presiden. Nanti kamu bayangkan kira-kira hal apa yang kamu rancang, program apa yang kamu tanamkan, kamu sampaikan, kamu buat agar dua bencana itu tidak terjadi. Bisa dipahami? Bisa? Lah, setelah didiskusikan, ini ada tiga kolom ya. Kolom yang pertama, kamu menuliskan penyebabnya. Bisa dipahami? Tentunya dua penyebab tadi, banjir dan longsor. Yang kedua, program. Program yang ingin kalian lakukan. Apa? Yang terakhir, ini ada kolom besar. Nanti cara presentasinya Pak Suko beri pilihan. Pilihan yang pertama, membaca hasilnya ala kadarnya. Ya, presentasi ala kadarnya. Berarti nanti mungkin juga nilai untuk presentasinya akan berbeda. Yang kedua, boleh memilih seperti biasanya membuat video. Membuat apa lagu. Lagunya kalau sudah ditulis di sini. Ya, saat presentasi kamu menyanyikan lagu. Lagu berkenaan tentang apa? Dua hal tadi. Cara mencegahnya juga. Bisa dipahami? Atau memilih yang ketiga, adegan. Kamu membuat adegan, menceritakan kejadian. Tadi kita lihat ya, atau kemarin saudara kita di Bali terjadi banjir. Kita sebagai pemerintah itu bagaimana ini? Yuk kita membuat program. Seperti itu. Kamu adegan di depan kelas. Bisa dipahami? Lah, adegan atau lagunya ditulis di sini secara singkat. Kalau nggak muat, nanti bisa ditulis di belakang. Bisa dipahami? Oke, tepuk satu. Yuk, tambah semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk 5. Oke, karena sudah siap belajar, silakan berkumpul di kelompok masing-masing. Pak Suko beri waktu berapa menit? 15 menit cukup? Berapa? 20 menit ya? 30. Ya, nanti waktunya habis. 15 sampai 20 menit. Silakan untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Semua berdiskusi, merancang bersama. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sebelum kalian berdiskusi? Ya, nama kelompoknya beri nama menteri. Kamu kan ini menteri keuangan bisa. Ya. Oke, waktunya. Ya, keuangan ada menteri keuangan. Menteri Keuangan Indonesia sudah diganti. Kemarin siapa? Menteri Keuangan kemarin? Bu siapa? Bu Sri? Ya betul, Bu Sri Mulyani. Sekarang diganti Pak Purbaya ya. Menteri Ekonomi Keuangan boleh. Anggap saja kamu kan seorang presiden, bebas membuat kementerian. Silakan dibahas bareng-bareng ya.
Iya. Untuk tugasnya, tadi kan yang utama adalah mencari faktor penyebab. Itu tugas utamanya. Yang kedua, membuat program kalau kamu menjadi presiden itu biar bencana itu tidak terjadi. Langitnya di plafon. Ya, enggak apa-apa langitnya di plafon. Kadang imajinasi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi tentunya dengan apa ya? Dengan sesuai kaidah. Apalagi kita seorang muslim di bumi sebagai khalifah. Betul khalifah kata Mbak Natisa, harus bisa menjaga alam. Nah, untuk presentasinya nanti, Pasko tadi memberikan 3 pilihan. Pilihan yang pertama, sekedar membacakan hasil. Nanti kita langsung aja. Kita akan presentasi penanggulangan bencana. Kemarin kita sudah ada 2 bencana yang kita lihat. Yang pertama adalah bencana banjir di Bali. Dan yang kedua tanah longsor di Sudan yang menewaskan berapa? 1000 lebih ya. Ini bagi kita adalah sebuah refleksi. Kita harus evaluasi. Mungkin bencana itu terjadi karena kita sudah juga. Oke, untuk memulai nanti Pak Suko akan memilih untuk prosesnya ya. Oke, prosesnya nanti di sini ada berapa kelompok? Ada 5 atau 6? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada bebek-bebek. Wah, ini dan bebek ini ada perwakilan 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 sana. Kelompok 5. Oke, nanti berarti bebek yang juara pertama, maka dia adalah yang berkesempatan pertama untuk presentasi. Biar lebih fair. Nanti kalau Pak Sko tunjuk, aku lagi lah. Ini biar fair, Pak Sko juga tidak nyeting. Bisa dipahami? Kita langsung aja ya, kita buka dulu. Biar tambah semangat kita buka dengan bacaan basmalah. Biar perjalanan presentasinya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap-siap ya. Are you ready? Yes. Ready. Oke, start. Persiapan, yuk. Nomor 1, siapa yang berkesempatan pertama kali? Ayo, wah, nomor 5. Ayo, siapa juaranya? Oke, berarti kesempatan yang pertama adalah kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4, maju dulu. Berita apa? Ada musibah yang terjadi di Bali tahu yaitu banjir. Gara-gara apa kok bisa terjadi banjir? Kayaknya sih akibat kombinasi hujan ekstrim dan berkurangnya tutupan lahan. Barengan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu Menteri Pendidikan, akan mempresentasikan tentang bencana banjir di Bali dan longsor di Sudan. Yang pertama, penyebab fenomena banjir di Bali. Karena terjadi hujan 5 hari berturut-turut, lalu bendungan sungainya jebol, dan terjadilah banjir. Penyebab longsor di Sudan karena hujan tanahnya menjadi rapuh, tidak mampu menahan. Program longsor di Sudan dan banjir di Bali membuat bendungan yang lebih kuat. Menanam pohon untuk menahan tanah.
Edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Kelompok kami juga akan menampilkan sebuah lagu. 1, 2, 3. Banjir di Bali, hujan 5 hari, bendungan jebol, air meluap, longsor di Sudan, hujan sangat deras, tanah rapuh runtuh, hutan pun hilang. Mari bersama jagalah lingkungan, tanam banyak pohon, reboisasi, bendungan kuat, perbaiki saluran, buanglah sampah pada tempatnya. Wih. Oke. Silakan tawarkan pertanyaan untuk temanmu yang mau bertanya. Ya Mbak, ada yang bertanya loh ya. Ya silakan Mbak, tawarkan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya Mbak? Silakan. Silahkan bertanya. Angkat tangan. Ya ini nih Mbak, angkat tangan yang tinggi loh. Oke, nanti latihan soal karena waktunya Mbak, mohon maaf, karena waktunya terbatas dan sebentar lagi juga selesai. Nanti latihan soal, silahkan Pak Suko sudah ngirim link ke grup kelas. Silahkan nanti diklik ya. Kok diklik di grup WA kalian ada link, di mana link itu nanti mencakup ada beberapa materi juga ada beberapa soal. Silahkan nanti soalnya dikerjakan di rumah. Setelah itu kalian hasilnya di screenshot. Belajar untuk mandiri juga jujur ya. Hasilnya yang penting jujur. Betapapun hasilnya nggak usah dipermasalahkan. Satu kali ya. Satu kali kesempatan yang dikirim. Lalu di sini ada beberapa nanti kamu bisa belajar sendiri. Ya boleh, tapi yang terakhir mungkin terakhir hanya sekali. Kalau bisa sekali, yang pertama dapatnya berapa, biar Pak Asko tahu kemampuannya. Nah, kamu mencoba lagi boleh, boleh. Tapi yang dilaporkan yang pertama ya, biar tahu nanti kemampuan kamu seperti apa. Di sini, ya, di sini ada beberapa materi nanti bisa kamu pelajari lagi tentang keseimbangan, komponen, perubahan, dampak, masalah dan solusi. Yang kamu klik adalah yang kuis, ya nggak ada waktunya. Ada kuis, ada 3 tahap soal. Yang kamu kerjakan adalah tahap 1 saja. Tapi kalau mau mencoba sampai tahap 3 juga lebih baik. Bisa nggak perlu. Yang dikirim hanya yang tahap 1. Tahap 2, tahap 3 nanti materi di pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, kita refleksi sejenak. Jujur ya, wah ini jujur. Apa yang sudah kalian pelajari yang mau berangkat tangan? Yang bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Boleh angkat tangan? Silakan. Yo, Mbak Niswa. Tentang pencegahan banjir dan longsor, betul? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Niswa. Nanti akan muncul emoticon ya. Yang merasa emoticonnya itu boleh angkat tangan. Satu pilihan hanya satu orang satu pilihan ya. Betul, kok pinter banget toh Mbak kamu Mbak. Oke, yang pertama ini, yang merasa ini boleh angkat tangan. Boleh, jujur tidak apa-apa. Ya ini Pak Sko sedih ketika mendengar itu. Bencana tadi ya, banjir di Bali kan sudah lama ya. Yang merasa ini, pusing ini. Ada yang merasa ini?
Oh, Jian. Nggak, oke. Wah, ini bingung. Ada, oke. Mbak Jian, siapa lagi? Oke, nanti kita yang belum paham, nanti kita bahas lagi. Yang terakhir yang merasa gini, excited. Oke. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, refleksi yang terakhir, Mbak. Yang mau membacakan siapa? Fatia, silakan Mbak Fatia. Terlihat enggak? Yuk. Katanya Mbak Fatia saja. Yuk, kita dengarkan Mbak Fatia untuk Tauji Robani. Silakan Mbak Fatia. Ya, Mbak Fatia. Terlihat Mbak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul 'iqab. Wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Yang mau baca artinya nanti biar kita. Yang mau baca artinya? Ada lagi? Kalian Mbak Niswa? Iya, Pak. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih Mbak Niswa. Dari surat Al-An'am bahwa kita itu di bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kita dititipi banyak harta, banyak lingkungan. Dan lingkungan itu kalau kita nggak jaga dengan baik, ya nanti kita akan mendapatkan siksaan. Siksaan ini bisa mungkin di dunia maupun di akhirat. Kalau kita nggak bisa menjaga kebersihan, lalu sungainya tersumbat, bisa menjadikan banjir. Itu akibat siapa? Kita juga. Coba kalau kita menjaga lingkungan kita, pasti insya Allah akan menjadi lebih baik. Seperti yang di longsor tuh, kalau kemarin kita lihat di sana, kira-kira pohonnya banyak enggak? Tadi yang tempat untuk longsor sedikit. Kenapa sedikit? Padahal kalau dilihat bukit, biasanya bukit banyak pohon, tapi tidak ada pohonnya dengan baik. Karena apa? Ya, tebang. Siapa yang menebang? Manusia. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga, memperbaiki lingkungan, ya nanti lingkungan itu yang akan memberikan siksaan kepada kita. Dan tentunya kalau kita tidak tobat, juga kita akan mendapatkan siksaan di akhirat. Semoga Allah menjaga kita semua dari keburukan. Oh, Kak ini. Nah. Oke, yang terakhir, Pasca ucapkan terima kasih. Oke, Pasca ucapkan terima kasih, dan mari kita bersama menjaga lingkungan kita. Semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang indah dan melindungi kita semua. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.